Kemudian didekatkanlah untukmu Gemini. Hai Gemini, ini dia orangnya. Aku nggak mau. Aku mau sendirian. Masa laluku sangat buruk. Aku sangat trauma dengan masa laluku. Bla 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 bla. No, Gemini. Aku menciptakan kamu di dunia ini bukan untuk hidup sendirian, Gemini. Karena kamu harus bersama dengan seseorang. Karena orang yang akan bersama denganmu itu akan belajar banyak dari kamu tentang kehidupan. Dia juga butuh berkembang. Bukan hanya kamu saja yang butuh hidup di dunia ini. Jeder, datanglah the tower. Untuk tidak membuka diri, itu pilihan guys. Tapi kalau menyalahkan orang lain sehingga kalian tidak bisa membuka diri, no baby. Itu lain cerita. Guys, dimana-mana itu berdua lebih baik daripada sendiri ya. Tapi bukan berarti karena dibilang begitu kalian langsung buru-buru cari supaya berdua, bukan ya. Tapi kalau ada kesempatan ditawarkan untuk berdua, itu lebih baik daripada sendiri, oke? Ini aku rasa sudah ada penolakan ya. Kalaupun menolak, tapi kenapa aku kepikiran? Gitu guys, kurang lebih ya. Seharusnya kalau sudah ditolak ya udah dong ya. Gua nggak perlu mikirin lagi dong. Tapi kenapa aku kepikiran ya? Itu dia guys, oke? Hai Gemini, welcome back to this channel, to Be Delightful channel, bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Selamat datang kembali untuk kalian yang sudah pernah main ke sini guys, sudah pernah mendengar atau melihat video ini dan sudah subscribe. Selamat datang kembali, welcome back ya. Untuk kalian yang masih baru pertama kalinya ke sini ya, baru pertama kalinya melihat video ini, salam kenal, hai aku Ray, aku adalah tarot reader. Aku adalah psychic medium ya. Apa itu psychic medium? Apa aja boleh. Oke, ini adalah energi kolektif untuk kalian Gemini ya. Love reading, yes. Aku berencana untuk membuat love reading, yes ya. Untuk 15 hari terakhir di bulan Desember 2021 yang dimulai dari hari ketika kalian melihat video ini dan nantinya berakhir di tanggal 31 Desember 2021. Kalau plannya sih aku bikin dari tanggal 16 ya guys. 16 Desember sampai 31 Desember. Kurang lebih begitu, oke? Mohon diingat, energi adalah reversible, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Gemini, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian, atau the cross watcher, atau the kepoers, oke? Selain itu, kita akan bikin readingan dengan Celtic Cross guys ya, 10 kartu, dan masing-masing kartu akan diklarifikasi dengan 3 kartu lagi untuk mendapatkan versi lengkap dari cerita kalian ini guys, oke? Let's see Gemini, what's going on? Kita panggil Gemini yang mau masuk. Hai Gemini, 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 Sun, Moon, Rising, and Venus. Gemini. Oh, udah guys, udah datang guys ya. Udah ada yang nyolek punggungku. 3 kali lagi kartu ini akan siap untuk dipakai oleh Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus yang membawa energi kolektif untuk Gemini di 15 hari terakhir di bulan Desember 2021. Oke. Let's see. Page of Swords. Oke, aku ngerasa beberapa Gemini di luar sana akan mengalami semacam challenge ya, tantangan yang menuntut menggunakan otak. Ya, jadi gunakan otak kamu dengan sebaik-baiknya ya Gemini. Iya. Iya, jadi akan ada challenge untuk kalian Gemini ya, beberapa Gemini di luar sana di 15 hari terakhir di bulan Desember ini yang menuntut kalian untuk menggunakan otak dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi ini berkaitan dengan pekerjaan kalian, dengan bisnis kalian ya, atau dengan target-target yang selama ini kalian buat. Mungkin ada yang masih bisa dikejar di 15 hari terakhir bulan Desember, target tahunan tapi masih bisa dikejar di 15 hari terakhir bulan Desember ya. Yang jelas ini akan challenge-nya ini akan membutuhkan pola pikir yang smart ya, pola pikir atau cara berpikir yang smart, oke? Yang pinter, yang cerdas, oke? Karena kalau kalian salah dalam menghadapi challenge kali ini, kemungkinan kalian akan mengalami loss yang cukup besar ya. Jadi manfaatkan pemikiran ya, pemikiran sebaik-baiknya, gunakan kecerdasan kalian dengan sebaik-baiknya. Kalau kalian membutuhkan bantuan dari orang lain, jangan segan-segan untuk meminta bantuan ya, terutama untuk 15 hari terakhir di bulan Desember ini, karena ini penting guys ya.
Hadapi challenge itu dengan smart, itu intinya. Oke, let's see. Hai Gemini, what's going on in our life Gemini? Apa yang terjadi di dalam hidup kita? Awakening, spiritual awakening. Oke, this is not good. Udah tahu kan kalau spiritual awakening itu bukan hal yang mudah, guys ya. Itu hal yang menjelimet ya. Itu hal yang membutuhkan energi banyak, membutuhkan waktu yang panjang ya, membutuhkan pengorbanan juga. Yang jelas ini bukan hal yang mudah ya, guys. Ini adalah kartu The Hangman ya. Kalau di deck tarot konvensional ini di nomor 12 ya. Kartu The Hangman. Ada kebangkitan spiritual di situ aku lihat yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan cinta. Yes, karena ada Queen of Cups guys yang cross di kartu The Hangman. Aku akan ambil kartunya lengkap dulu guys. Seperti biasa nanti aku ceritakan ke kalian artinya. You must try best in your life justice. Wow. Dua guys, di laptop ini tertulis 2222 8 logo Infinity. Oh my god, apakah ini soulmate guys? Hate it. Agak-agak parno gua kalau baca readingan soulmate. Iya kayaknya guys, karena ada Two of Cups. Jangan-jangan nanti kartu klarifikasi muncul di lovers ya, itu adalah soulmate ya. Kemudian muncul Six of Cups ya, bisa dipastikan ya. Bottom of the deck ada the Nine of Cups. Ini adalah wish fulfillment guys. Karena tadi 2222 aku lihat jamnya. Ini sekarang jam 10:22. Tapi karena aku pakai sistem jam yang 20-an gitu guys, 2222. 2222 itu 2222 itu adalah 8. Itu adalah logo Infinity ya, angka 8, Yin dan Yang. Dan itu adalah angkanya para soulmate twin flame. Jadi bottom of the deck itu ada the Nine of Cups ya, wish fulfillment. Ada seseorang yang fokus atau ada energi wish fulfillment yang akan naik sebentar lagi ke permukaan guys. Impian menjadi kenyataan. Luar biasa Gemini. Impianmu akan menjadi kenyataan. Nice, very nice ya. Oke, kita akan lihat di center of the reading ada the awakening ya, atau hangman di cross dengan the Queen of Cups. Aku rasa di sini ada situasi cinta yang jelimet, yang ribet ya, yang berkaitan dengan spiritual awakening. Iya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi bukan cinta-cinta biasa guys ya, cinta-cinta yang I don't know, mungkin sudah lama putus nyambung, on off, hilang muncul lagi ya, tipikal soulmate ya. Kenapa soulmate itu udah nggak ketemu lama tiba-tiba ketemu lagi? Kata siapa yang pernah bilang ya, ada di kayak quote gitu, soulmate itu akan saling menemukan pada akhirnya karena mereka bersembunyi di lubang yang sama guys ya. Kalian selalu bersembunyi di lubang yang sama dengan soulmate kalian. Makanya kalian selalu saling menemukan. Coba pindah lubang ya. Kalau dia misalnya di gua A, kamu pindah coba ke gua Z misalnya. Kan gak bakalan saling ketemu kan. Kan buntut-buntutnya gitu. Udah lama hilang, 2 tahun gak kelihatan, tiba-tiba tahun ketiga kelihatan lagi. Yah, capek deh orang yang sama lagi. Ya begitu soulmate. Kenapa? Karena kalian memang bersembunyi di lubang yang sama guys. Siapa yang bilang itu ya kemarin ya? Ada quote gitu doh. Soulmate eventually will find each other because they are hiding in the same hole. Kurang lebih seperti itu. Mereka bersembunyi di lubang yang sama, makanya mereka akan saling menemukan kapanpun sepanjang hidup selama satu life cycle ini. Oke. Di fokus ada Three of Pentacles. Aku ngeliat ada orang yang ingin bekerja sendirian guys ya. Fokus loh ya, dia mencoba untuk bekerja sendirian, tidak dibantu oleh orang lain, tidak perlu menanyakan apapun ke orang lain, just do it by myself, all by myself, kurang lebih gitu ya. Dia fokusnya itu ya, artinya tidak mau melibatkan orang lain dalam situasinya ini. Di subconscious atau target ya, dia tidak sadar, tapi sebenarnya yang dia butuhkan adalah kolaborasi ya. Ini adalah kartu kerjasama, kartu teamwork, kartu sinergi ya.
equally in frequency ya, berada di frekuensi yang sama. Kalau tidak berada di frekuensi yang sama itu bukan sinergi guys ya, itu namanya nyape-nyapein ya. Bayangkan misalnya kamu bekerja sama dengan orang yang tidak paham dengan apa yang akan dikerjakan, itu mah sama aja kayak nambah-nambahin kerjaan kan. Tapi kartu Eight of Pentacles ini adalah kartu sinergi ya, artinya dua orang ini sama-sama paham apa yang akan dikerjakan, oke? Pinternya sama, oke? Pengalamannya sama, mereka bekerja sama. Itulah target yang tidak kamu sadari, karena ini ada di subconscious ya, di alam bawah sadar. Sementara yang kamu fokuskan, kamu mau sendirian. Gitulah ya. Kadang-kadang apa yang kita fokuskan dengan apa yang ada di dalam hati kita paling dalam itu beda. Sering begitu guys, sering sekali ya. Kita bilang kita bla 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 bla, ternyata di dalam hati bli 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 bli. Ya, kita bilang blue 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 blue. Ternyata di dalam hati blow 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 blow. Itu yang aku lihat sekarang yang terjadi dengan kamu Gemini duality. Gemini itu adalah zodiak duality. Kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Ya gitu duality. Aku mau kerja sendiri, tapi dalam subconsciousnya, ya ampun, kenapa tidak ada satu orang pun yang datang untuk menolongku dalam situasi ini? Oke, di masa lalu ada justice guys ya. Di recent past, kejadian yang baru-baru ini terjadi ada the justice. Ini bisa jadi keadilan yang ditegakkan guys ya. Bisa jadi berkaitan dengan court, pengadilan, persidangan, ada hakim, ada jaksa, pengacara. Yang jelas ada sesuatu yang ditegakkan di sini yang berkaitan dengan keadilan, karena keadilan pernah disalahgunakan, diselewengkan di masa ini, oke? Kemudian di near future, di masa depan yang akan terjadi sebentar lagi ada the Two of Cups, dua orang saling mencintai, saling menyayangi dengan equally, sama besarnya, reciprocally, berbalasan, oke? Oke, kita akan segera lihat untuk klarifikasinya. Aku akan mulai dari the Nine of Cups ya. Bottom of the deck ada wish fulfillment, ada harapan yang menjadi kenyataan. Luar biasa, Gemini. Okay, let me clarify the Nine of Cups, please. I call upon the Divine. I call upon the Archangels. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Thank you very much. Okay, kita akan klarifikasi the Nine of Cups. What this is all about. Thank you. The Nine of Cups diklarifikasi dengan the Justice, kemudian lagi-lagi the Nine of Cups, kemudian ada the Stars ya. The Stars ini bisa jadi guys seperti melihat cahaya di ujung terowongan. Kalian pernah masuk terowongan gak sih guys? Ya, terowongan apa aja? Any kind of tunnel ya. Nah, kalau terowongan itu beririsan dengan dunia luar, beririsan dengan dunia luar, maksudnya terowongan itu berakhir di, misalnya katakanlah di pinggir jalan gitu ya. Kalian masuk dari bawah kayak itu loh, kayak underpass ya. Ada flyover kan, ada underpass ya. Masuk underpass Pondok Indah kan tiba-tiba gelap, juk 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 juk. Pas naik keluar terang. Nah, di ujung kita udah melihat cahaya besar, cahaya terang kan, itulah the star. Ada sesuatu yang selama ini berada dalam kegelapan, tiba-tiba keluar, muncullah terang. Be delightful. Itulah the star ya. Jadi aku ngerasa di bottom of the deck energi wish fulfillment ini ada seseorang yang selama ini berada dalam kegelapan ya, terkait dengan keadilan yang tidak ditegakkan untuk dia, kemudian itu berakhir ya. Sesuatu berakhir yang berkaitan dengan keadilan yang diselewengkan. Oke. Beberapa Gemini di luar sana akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan karena ada klarifikasi kartu the star di sini ya. Akhir dari penderitaan, akhir dari kezoliman ya, yang membuat seseorang mendapatkan apa yang dia harapkan untuk menjadi kebahagiaannya. Oke. Congratulations Gemini. Oke. Let me see the center of the reading. Queen of Cups lagi muncul, kemudian ada Five of Swords dan ada the Empress. Thank you. Jadi kartunya The Awakening ini guys ya, The Hangman.
orang yang melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda sekarang ya. Kalau dulu dia melihat A itu A aja gitu, sekarang dia bisa ngelihat A itu A aksen, A double aksen, A triple aksen, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kebanyakan orang melihat sebegini, dia bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Itulah The Awakening secara umum ya. Kartunya The Hangman, oke, nomor 12 di Major Arcana. Kemudian di cross dengan Queen of Queen of Cups, artinya ini challenge-nya adalah cinta ya. Diklarifikasi dengan The Empress, kemudian The Five of Swords, kemudian ada The Queen of Cups. Aku ngerasa di sini ada energi mandiri ya, ada Empress soalnya guys ya. Seperti seolah-olah seakan-akan menolak suatu energi yang berkaitan dengan emotion yang ditawarkan kepadanya. Ya karena di bawah ada Page of Cups ya. Mungkin energi yang ditawarkan itu atau cups yang ditawarkan itu masih unstable, tidak stabil karena datangnya dalam bentuk cups gitu ya. Tapi ke bawah pikiran guys ya. Seharusnya ya kalau yang namanya kita nggak mau kita tolak, selesai dong ya. Iya kan ya? Iya, artinya gini, kamu mau ini nggak mau, ya udah selesai, blep. Silakan kita lanjutkan apa yang terjadi selanjutnya di dalam hidup kita teruskan gitu. Tapi ini enggak guys ya. Dia kayak menolak, kayak menerima, kayak menolak, kayak menerima gitu. Dan ada Five of Swords di sini, sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Aku rasa itu terkait dengan dirinya ya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa dia kalahkan, sehingga ini tidak bisa tertolak. Oke. Itu yang aku rasakan, dan itu ada semacam pergumulan dia bahasanya, pergumulan di dalam hatinya terkait dengan ini ya. Haruskah aku menerima ya, karena tadi datangnya kan dalam bentuk page ya, atau haruskah menolak gitu. Kalaupun menolak, ini aku rasa sudah ada penolakan ya. Kalaupun menolak, tapi kenapa aku kepikiran? Gitu guys, kurang lebih ya. Seharusnya kalau sudah ditolak ya udah dong ya. Gua nggak perlu mikirin lagi dong. Tapi kenapa aku kepikiran ya? Itu dia guys, oke. Kita akan lihat di fokus ada The Three of Cups ya. Ada seseorang yang ingin mencoba memfokuskan dirinya untuk sendiri. Guys, dimana-mana itu berdua lebih baik daripada sendiri ya. Tapi bukan berarti karena dibilang begitu kalian langsung buru-buru cari supaya berdua, bukan ya. Tapi kalau ada kesempatan ditawarkan untuk berdua, itu lebih baik daripada sendiri, oke? Let me clarify the Three of Pentacles please. No. Nenek sihir muncul guys. Makanya karena kebetulan ada 3 ya. Jadi aku ngelihat di fokusnya ini ada seseorang yang mencoba untuk menjaga dirinya ya, untuk tidak terlibat terlalu jauh dalam situasi emotion. Oke. Dan kemudian bekerja dengan keras. Bekerja dengan keras sendirian, sehingga tidak perlu melibatkan orang lain, tidak perlu mendapat bantuan dari orang lain untuk mendapatkan security, kestabilan. Oke, dalam bidang apa Ray? Dalam bidang finansial tentunya akan ada Pentacles di sini ya, ada Four of Pentacles dan Queen of Pentacles. Seseorang menganggap dirinya lebih enak single, kurang lebih begitulah ya. Single guys. Jadi gaji masuk, ya gaji dipakai sendiri. Ya, nggak perlu ngelaporin ke orang ini, nggak perlu memberi penjelasan ke ini, bla bla bla. Sendiri gitu, enak maunya. Tapi dalam hati sebenarnya itu sesuatu ada yang memberatkan dirinya, situasi seperti ini yang aku lihat ya. Di subconscious yang tidak dia sadari, tapi dia tetap berusaha seolah-olah sendiri adalah pilihan terbaik untuk dia saat ini. Oke, duality, berkepribadian ganda. Enggak lah ya, masa berkepribadian ganda sih, enggak. Itu berkepribadian ganda gitu ada tesnya dulu ya, nggak bisa diputuskan dari tarot. Tapi ya gitu ya, yang disebutkan di dalam mulut dengan yang aslinya di pikiran berbeda. Ciri khasnya Gemini itu. Oke, let's see. Kita akan lihat the Eight of Pentacles, subconscious mind, target. Ada yang ingin bekerja sama dengan seseorang di situ, guys. Kita lihat what this is all about. Let me clarify the Eight of Pentacles, please. Thank you. Oh, iya. Oh, begitu. Iya. Gini Gemini, makanya jangan lihat tarot. Kalau lihat tarot kamu ketahuan semua rahasianya. Jadi aku rasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan Gemini di sini ya, makanya kamu selalu ingin sendirian ya.
Apa itu? I don't know. Iya. Ada yang kamu sembunyikan. Sebenarnya kamu tahu di dalam hatimu. Kalau seandainya ada seseorang yang bisa mendampingimu saat ini untuk bekerja sama, bersinergi, melakukan apapun yang sedang kamu lakukan untuk mencapai targetmu, itu akan luar biasa sekali. Tapi no, kenapa? Aku menyimpan rahasia. Ya, ada rahasia yang aku simpan, yang kalau nanti ini datang artinya ada yang menemani aku tidak bisa menyimpan ini lagi. Ya, ada rahasia yang aku sembunyikan. Kalau nanti aku ingin bekerja sama dengan orang lain secara intens, aku tidak bisa menyimpan rahasia itu lagi. Dan itu antara duality itu guys, duality tadi itu ya, antara mau dan gak mau, butuh dan gak butuh, itu yang membuat kamu terbebani. Ya bisa jadi kamu dealing dengan Leo karena ada kartu Strange di situ. Aku rasa ada orang yang mencoba kuat ya, even dia butuh bantuan tapi dia mencoba untuk kuat sendirian. Oke, karena tadi dia ada rahasia. Oke, itu intinya, dia menyimpan sebuah rahasia. What is that? Jadi kalau dia betul katanya. Udah mulai main petasan guys. Jadi kalau seandainya nanti dia bekerja sama dengan orang lain, artinya rahasia itu harus dibongkar dulu, harus diberitahukan ke orang yang akan diajak untuk bekerja sama, kurang lebih begitu ya. Dan dia lebih memilih saat ini untuk menjaga rahasia itu. Oke, menjaga rahasia itu. Ya mau nggak mau aja dia kerja sendirian guys, apa-apa sendirian, ya kan? Iya. Oke, kita akan segera klarifikasi justice guys. Di masa lalu ada kartu keadilan di sini. Let me clarify the justice please. Thank you angels. Oke, the Hierophant. Kartu ini keras. Sepertinya yang kita baca ini sedang keras, lagi orang yang keras kepala guys. Iya. Jadi di masa lalu aku rasa ada suatu semacam hubungan long term relationship atau perjanjian hubungan jangka panjang yang berakhir di persidangan, aku rasa ya. Kalaupun tidak melibatkan persidangan, tapi ada keadilan yang ditegakkan sehingga mau nggak mau hubungan itu harus berakhir. Karena kalau hubungan itu tidak berakhir, keadilan ini tidak akan bisa ditegakkan ya. Itu yang membuat seseorang merasa disconnected. Aku rasa itu yang kebawa di sini guys ya, membuat seseorang ingin bekerja sendirian saja. Apa-apa pengen dilakukan sendirian aja. Kenapa? Karena feeling disconnected. Terlalu sibuk memikirkan 3 cups di depan ini, dia tidak melihat di belakang ini ada angels guys, tangan tanpa body, tanpa tubuh yang menawarkan 1 cups untuk dia, tapi dia tidak bisa melihatnya ya karena sibuk memproteksi diri. Aku rasakan ada painful di situ ya, Gemini, di masa lalu yang berkaitan dengan rusaknya suatu pernikahan atau hubungan jangka panjang ini ya, terkait dengan justice dan the Hierophant di sini. Aku rasa itu sangat menyakitkan kamu di masa lalu ya. Aku nggak tahu kenapa kalian bisa sampai berada pada situasi ini guys, Gemini, tapi yang jelas itu sangat menyakitkan ya. Itulah alasan-alasan yang sering dibuat orang untuk gagal move on ya. Too much pain, Ray. Terlalu sakit. Aku baca komen kalian satu persatu ya. Aku baca. Sudah tidak bisa lagi, yang dia lakukan itu sudah sangat menyakitkan. Aku lebih fokus untuk diam saja, tidak membuka diriku lagi pada kesempatan-kesempatan yang ditawarkan untukku. Untuk tidak membuka diri itu pilihan guys, tapi kalau menyalahkan orang lain sehingga kalian tidak bisa membuka diri, no baby, itu lain cerita. Kalau kalian mencoba untuk menyalahkan siapa saja ya selain diri kalian atas situasi atau kondisi yang terjadi di dalam diri kalian saat ini, nggak akan ada habis-habisnya, nggak akan ada kelar-kelarnya. Kamu menyalahkan mantanmu sehingga kamu tidak bisa move on, useless baby ya, itu tidak ada gunanya. Kamu menyalahkan mantanmu sehingga kamu tidak bisa membuka hati kepada orang lain, itu juga tidak ada gunanya. Kenapa? Karena mantanmu sekarang sudah sama orang lain. Yang terpuruk, yang sakit itu ya kamu ya. Itu makanya aku bilang, kalau seandainya menjadi sendiri adalah pilihan, it's okay. Artinya jangan menyalahkan orang lain, itu adalah pilihanmu. Tapi masalahnya di subconscious kamu maunya ada teman ya, ada yang mendampingi kamu. Oke, tapi aku rasa kamu menjadikan ini excuse, alasan ya di masa lalu ini ya.
kegagalan dalam hierophant dalam pernikahan karena ada the justice di sini, itulah yang kamu coba menjadikan sebagai alasan untuk tidak membuka diri. Apakah itu berhasil? Tentu saja tidak kan Gemini. Buktinya kamu masih berada dalam duality. Antara mau sendiri, kenapa nggak ada yang temenin? Kalau lagi kerja sendiri, kenapa nggak ada yang temenin? Duality ya. Tidak bisa memutuskan apa yang dia mau sendiri atau mau bersama orang lain. Kalau mau sendiri silakan, kalau mau bersama orang lain buruan. Jangan merasa stuck di antara dua pilihan ini, padahal keputusannya ada di kamu Gemini. Ya nggak sih? Let's see the Two of Cups ya, di possible future outcome, near future outcome. Ini di masa depan yang sebentar lagi akan terjadi. Ada the Two of Cups, dua orang yang saling mencintai sama besarnya. Let me clarify please, thank you. Oke, ada dua aces untuk kamu di sini Gemini, Ace of Pentacles, kemudian ada Ace of Wands ya. The Tower, yes. Kemudian ada kartu Five of Wands, konflik lagi ya. Tapi ini adalah near future ya, di masa depan yang terkait dengan Two of Cups. Aku ngerasa kamu akan mencoba untuk tetap bertahan di sini guys ya, Gemini, untuk sendirian ini. Tapi ada orang lain yang sudah mengantri untuk datang ke dalam kehidupanmu. Ya, kalian tahu itu guys, dia itu udah jauh-jauh loh datang, digeser dari sana sini, sana sini, sana sini, sana sini, kemudian didekatkanlah untukmu Gemini. Hai Gemini, ini dia orangnya. Aku nggak mau, aku mau sendirian. Masa laluku sangat buruk, aku sangat trauma dengan masa laluku, bla 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 bla. No Gemini, aku menciptakan kamu di dunia ini bukan untuk hidup sendirian Gemini, karena kamu harus bersama dengan seseorang, karena orang yang akan bersama denganmu itu akan belajar banyak dari kamu tentang kehidupan. Dia juga butuh berkembang, bukan hanya kamu saja yang butuh hidup di dunia ini. Jeder, datanglah The Tower ya. Itulah yang aku rasakan akan membuat kamu menerima dia. Ding 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 ding. Sekali lagi aku bilang, jalan pikiran universe itu untuk bekerja dalam hidup kita tidak bisa. Bayangkan ya, banyak sekali hal-hal yang tidak kita pahami kenapa, tapi yang jelas itu untuk kebaikan kita guys, karena itu Two of Cups ya. Ada seseorang yang datang di sini yang berkali-kali aku lihat coba kamu tolak ya, walaupun di dalam hati kamu merasa kayaknya kalau sama dia enak deh ya, misalnya cocok deh gitu, tapi kamu tetap tolak. Terakhir muncullah The Tower tadi yang aku bilang, yang mau tak mau harus membuat kamu menerima dia. Oke. Ada kartu penawaran cinta di sini guys. Kemudian ada komunikasi satu arah ya. Ada orang yang mengirimkan pesan tapi tidak dibalas. Kemudian ada orang yang mencoba-coba untuk memulai sesuatu yang baru. Dan terakhir ada orang yang feel disconnected karena di sini ada kartu The Four of Cups. Jika ini adalah cerita kalian dan kalian tertarik untuk melanjutkan kisahnya, mendengar sesi coachingnya, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan secara langsung untuk menonton video extended ini secara eksklusif. Oke Gemini, itu aja yang aku punya untuk kalian untuk kali ini. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah. Aku ngerasa ada energi keras kepala di sini ya, masih tetap menganggap kalau sendiri itu akan jauh lebih baik gitu. Sementara seperti yang tadi aku bilang, ada orang yang sudah berdiri di kejauhan sana menunggu kamu bukakan pintu, kamu persilakan masuk, karena dia adalah bersinggungan dengan hidupmu ya, life path kalian itu cross one to each other. Kadang-kadang kita ditakdirkan untuk bertemu dengan seseorang karena kita perlu melakukan sesuatu supaya dia bisa evolving. Itu yang aku rasa sedang kamu alami saat ini. Even kamu bilang berkali-kali aku bisa sendiri. Ya orangnya udah nunggu, ya mau gak mau kamu harus segera terlibat dengan dia ya. Jadi seolah-olah kayak kamu mensabotase kemauan universe ya. Universe juga mensabotase kemauanmu. Dan yang jelas kalau situasinya seperti itu, kamu gak akan pernah bisa ngalahin universe. Never baby. Ketika universe bilang sekarang saatnya kamu ngurusin ini gitu, tapi ada orang yang malah sibuk ngurusin Pentacles ya. Dan aku rasa tidak ada yang berkembang ketika kamu sibuk ngurusin ini, karena dari tadi page mulu yang muncul di bidang Pentacles. Even kamu mintanya security ya,